الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا وارحمنا في مجلسنا هذا يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah pagi hari ini dalam limpahan rahmat, berkah dan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bermajelis, bermuajahah, bermujalasah. Semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini dengan tulus ikhlas dalam rangka untuk thalabul ilmi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dan menjadi salah satu di antara amal soleh yang kelak dapat mengantarkan kita untuk kembali dapat bermajlis, berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan pada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah dan manhaj beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini temanya adalah tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Part yang kedua. Kalau mungkin di antara yang hadir ada yang sebelumnya hadir, maka ini masih dengan tema yang sama, cuma mungkin nanti kontennya yang agak sedikit berbeda. Dari 6 majelis sebelumnya barangkali yang mengikuti dari awal, maka pasti sudah punya gambaran terkait dengan hal apa saja yang harusnya dipenuhi dan diperhatikan sebelum kita sebagai seorang muslim dan muslimah memantapkan hati untuk datang ke tempat calon istri untuk yang ikhwan, atau bismillah mengiyakan bagi yang muslimah atau bagi yang akhwat. Dulu di majelis yang pertama masih ingat masih segar dalam ingatan kita, beliau Ustaz Heri Husairi itu menyampaikan kepada kita maksud dan tujuan yang hakiki yang sebenarnya daripada menikah, dan kita yakin, kita percaya bahwa itulah sebenarnya spirit yang harus kita bangun sebagai seorang muslim dan muslimah ketika memutuskan membangun rumah tangga atau melangkah ke jenjang pernikahan. Karena tentu bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah, menikah itu bukan goal. Menikah itu tools, alat, bukan tujuan utama. Kalau boleh dibilang ya, nikah itu terminal. Masih ada terminal berikutnya nanti yang ujungnya itu adalah
ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak fenomena di masyarakat kita atau di negara kita barangkali yang masih hangat sampai hari ini di Mojokerto Mas ya, di Jawa Timur itu seorang cowok dan cewek belum menikah tapi sudah hidup bareng, nggak tahu seberapa lamanya itu hidup barengnya. Kemudian tiba-tiba viral muncul berita bahwa si cowok membunuh ceweknya, dan gak cuma dibunuh biasa, dibunuh plus dimutilasi, dipotong-potong jadi sekian ratus bagian. Nah, itu ketika diinterogasi ditanya karena banyak nuntut katanya, karena banyak nuntut. Nah ini kan barangkali berangkat dari pemahaman yang tidak utuh terkait dengan apa yang kita sebut dengan pernikahan atau rumah tangga. Tren yang juga masih santer sampai hari ini adalah apa yang disebut dengan free child ya. Nikah tapi nggak pengen punya anak, bukan nggak pengen, nggak mau punya anak. Ini juga berangkat dari persepsi mindset dan pemahaman yang tidak tepat terhadap apa yang kita sebut dengan pernikahan. Dan dulu saya ingat kami di seri yang pertama hal seperti ini sudah diingatkan betul oleh beliau Ustadz Heri Husseiri bahwa menikah itu tools bukan goal, kan gitu. Maka harus mulai kita bangun, kita perjelas lagi visi misi kita sebelum nanti kemudian memantapkan hati untuk menikah. Pun kalau ada someone spesial datang kemudian menyatakan niat baiknya, niat sungguh-sungguhnya untuk menggandeng tangan mengarungi bahtera rumah tangga, maka perlu kiranya untuk ditanyakan terlebih dahulu, visi nikahmu apa, misi nikahmu apa, yang pengen kamu dapat dari pernikahan apa hanya sekedar karena sudah mohon maaf terlalu tua sehingga malu di tengah masyarakat, ditekan oleh keluarga, malu ketika Idul Fitri, kok nggak nikah, sudah cukup loh umurnya, udah kerja, kurang apa lagi, kok nggak nikah. Apa karena hanya sekedar biar tidak malu, kan? Itu perlu diobrolkan, perlu ditanyakan, perlu disamakan visi misinya. Itu kemudian di seri yang berikutnya ini saya flashback dulu biar yang tidak mengikuti dari awal atau mengikuti tapi absen beberapa pertemuan biar punya gambaran lagi. Di seri yang kedua dulu kita bahas temanya itu jodoh dicari atau dinanti. Jodoh dicari atau dinanti. Kalau yang akhwat mungkin ya dinanti lah, mosok kami nyari. Tapi dulu udah kita jawab bahwa boleh kok bagi seorang muslimah untuk mengajukan dirinya. Boleh pula bagi seorang wali untuk menawarkan putrinya kepada seorang pemuda yang sudah ditelusuri, sudah dipahami track recordnya, atau bahasa gampangnya ya bibit bebet bobotnya, boleh untuk menawarkan diri, tidak masalah. Nah, seperti itu. Kalau yang ikhwan ya jelas ya jodoh itu dicari, tapi yang kita kasih dulu bukan berfokus pada menanti atau mencarinya, tapi kalaupun menanti atau mencari, yang seperti apa yang dinanti, yang seperti apa ya yang dicari, kan gitu. Yang dinanti, yang dicari ya jelas standar paling minimalnya ya taat beragama, kan gitu, baik agamanya, kan gitu.
bukan yang harus wajahnya itu glowing, putih, manis, tinggi, dan seterusnya. Nah, bukan itu. Walaupun dulu juga kita bahas bahwa dalam pernikahan kan ada namanya kufu. Kufu itu apa? Sepadan atau seimbang antara laki-laki dan perempuan yang menikah. Memang banyak faktor, diantaranya ya harta, paras, dan lain sebagainya. Tapi standar paling utama yang harus diprioritaskan adalah agama tadi, adalah agama. Kemudian seri berikutnya itu kalau tidak salah ingat temanya itu bila aku jatuh cinta. Itu ada 2 kali, yang satu sama saya, yang satu sama Ustaz Hanafi. Dulu kita bahas kalau kita dilanda virus merah jambu itu apa sih yang perlu dan harus kita lakukan. Apa kita stalking terus media sosialnya, kita intip terus aktivitas hariannya apa, atau bagaimana kan gitu, baik untuk yang ikhwat maupun yang akhwat kan seperti itu. Yang pada intinya adalah ya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemantapan hati itu nanti melalui kriteria-kriteria yang sudah dibahas pada kajian atau tema yang sebelumnya. Setelah itu kalau tidak salah kita bahas tentang ada apa dengan mahram kalau tidak salah ya Mas ya. Nah, mahram dulu jangan sampai kalau jatuh cinta itu keliru. Sudah kadung seneng, kadung sayang, seneng sayangnya malah sama pamannya misalkan, sama adiknya bapak misalkan, sama adiknya ibu misalkan, atau seneng sayang malah sama keponakannya misalkan, kan gitu. Nah itu kan apa namanya nanti akan terhalang dengan yang namanya mahram. Kalau sepupu jelas, sepupu boleh, tidak masalah, bukan mahram. Cuma kalau di adat masyarakat biasanya nanti akan jadi sedikit omongan di awal, kayak ono liyane wae, kayak nggak ada yang lain aja kan gitu. Tapi kalau secara fikih sebenarnya tidak masalah, boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya gitu. Nah itu kurang lebih flashback materi-materi yang sudah kita bahas di kajian-kajian yang sebelumnya. Nah hari ini kita akan mengulas lagi tentang tak kenal maka ta'aruf. Perlu saya ingatkan lagi pada diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, bahwa menikah itu berkali-kali tidak dipahami oleh pasangan. Menikah itu berkali-kali memaksa diri untuk memahami pasangan. Gitu. Menikah itu berkali-kali menghibur diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, kan gitu. Menikah itu berkali-kali minta maaf. Menikah itu berkali-kali dimintai maaf, kan seperti itu. Nikah itu ya berlapang hati terus menerus, menyembuhkan diri terus menerus, dan seterusnya, memupuk rindu dan lain sebagainya. Itulah yang namanya nikah. Kalau ada yang punya persepsi atau bayangan bahwa nikah itu dimasakin oleh pasangan, jangan-jangan yang nanti akan nikah dengan kita juga punya persepsi dan bayangan yang sama, kan itu. Yang ikhwan membayangkan nanti ketika sudah menikah dimasakin oleh istrinya, yang akhwat ketika menikah punya bayangan karena melihat story, reels, film dan lain sebagainya, punya bayangan juga nanti akan dimasakin oleh suaminya. Ya, ikhwan membayangkan nanti setelah menikah akan serba dilayani, pokoknya tinggal leha-leha, tinggal
enak-enak, nanti makanan cemepak, baju yang akan dipakai udah wangi, disetrikakan, disiapkan, mau pakai yang mana, mau pakai yang mana papi, dan seterusnya. Ternyata pasangannya juga punya bayangan yang sama. Maka kalau yang sering dinasihatkan oleh ibu saya pribadi itu, hidup harus siap susah, harus siap kecewa. Kalau kita siap susah, siap kecewa, kok dikasih yang seneng oleh Allah, itu nanti senengnya akan double. Tapi kalau siap seneng, bayangin yang enak-enak, kok jebul ternyata tidak enak, tidak sesuai dengan ekspektasi, ya sudah, kecewanya nanti malah jadi double. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kami ingatkan juga bahwa yang namanya nikah itu ibadah, dan banyak ustadz, banyak ulama yang menyebutkan bahwa ibadah terpanjang yang kita kerjakan ya nikah. Oleh karena nikah ini ibadah yang lama, ibadah yang panjang, maka berat, susah pasti ada di situ, ada di situ. Maka simpelnya nikah itu tidak harus siap, yang penting persiapan. Nikah itu tidak harus siap, yang penting persiapan. Karena betapa banyak sekali lagi yang sudah mapan, sudah free finansial dan sebagainya, tapi tidak kunjung nikah. Gitu. Kenapa tidak nikah? Belum siap apanya? Finansialnya. Lah, siapnya kapan? Nanti kalau sudah sekian. Ketika sudah sekian ditanya, sudah siap apa belum? Belum. Lah, siapnya kapan? Nanti kalau sudah sekian, dinaikkan lagi dan seterusnya. Maka kuncinya tidak harus siap, yang penting persiapan. Gitu. Tidak harus sudah punya pekerjaan, yang penting siap kerja. Kalau yang ikhwan gitu. Yang akhwat tidak harus sudah bisa masak, yang penting siap masak. Gitu. Rakyat tanggo tempenya jadi tempe Afrika, israk popo tidak masalah. Padahal belinya di pasar Jepara, tapi jadinya tempe Nigeria misalkan, tidak masalah. Tidak harus bisa masak, yang penting siap masak. Istri saya itu dulu pas nikah tuh belum bisa masak, cerita ke saya sendiri, dan sempat khawatir nanti setelah menikah bisa masak atau tidak. Alhamdulillah setelah menikah bisa masak, gitu. Dipaksa oleh situasi dan kondisi. Jadi tidak harus siap, yang penting persiapan. Nah, ketika semuanya itu sudah oke, fit, deal, ketemu calonnya, sudah ada yang akan dinikahi, maka masuklah ke fase yang berikutnya yang kita sebut dengan yang namanya ta'aruf. Nah, ini yang jadi materi dan bahasan kita. Ta'aruf ini kalau kita cari referensi di Google menggunakan keyword berbahasa Arab, maka para ulama mendefinisikan atau mempersepsikan ta'aruf ini justru malah banyak yang menerjemahkannya dengan pacaran dalam bahasa kita. Maka ketika saya belajar untuk menyiapkan materi hari ini, mencari di Google keyword tentang ta'aruf sebelum nikah, itu isinya malah para ulama mengharamkan, tidak membolehkan. Kenapa? Karena dalam persepsi para ulama, ta'aruf itu ya pacaran itu tadi. Sedangkan konotasi dari pacaran itu kan bonceng berdua, ke bioskop berdua, kemana-mana berdua, dan seterusnya. Istilah terjadi persentuhan fisik dan lain sebagainya. Maka perlu kita sepakati dulu, yang kita maksud dengan ta'aruf di sini adalah proses untuk saling mendalami visi misi, maksud tujuan, atau barangkali ada kriteria-kriteria tertentu yang kita belum tahu. Maka dalam proses ta'aruf inilah nanti bisa ditanyakan, bisa divalidasi, diverifikasi sudah sesuai atau belum dengan kriteria yang saya harapkan. Kan seperti itu. Maka ketika masih proses ta'aruf ini belum
belum langsung nanti kemudian lamar atau tidak, itu belum. Ta'aruf ini nanti kalau yang konvensional biasanya seorang ikhwan nanti minta tolong kepada seorang ustaz atau murabinya, "Ustaz, saya siap nikah, tolong dicarikan calon," kan gitu. Ini saya cerita yang konvensional dulu. Atau akhwat ngaji dengan seorang ustazah, bilang sama ustazahnya, "Ustazah, saya siap nikah, tolong dicarikan pasangan." Kemudian sama-sama saling store biodata, kemudian dicocokkan. Kalau sudah ditukar, sudah sama-sama oke, kemudian nanti ditemukan. Nah, sebenarnya ta'aruf itu hanya dengan tukar biodata pun cukup sebenarnya sudah cukup. Tapi banyak yang merasa kurang mantap, kurang serk kalau belum ketemu. Maka ada satu istilah lain yang kemudian dimunculkan, namanya nador. Nador itu kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya yang lihat. Ya, ketemu, saling lihat wajahnya mantep atau belum, kemudian barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ikhwan mungkin nanya kepada calonnya, "Mohon maaf Mbak, rambutnya keriting atau lurus?" Misalkan. "Mohon maaf Mbak, kenapa kok pengen nikah di umur sekian? Mungkin umurnya baru 18 tahun, kok sudah pengen nikah, kenapa?" Boleh juga nanti yang akhwat menanyakan kepada ikhwan yang menjadi calonnya, "Mohon maaf Mas, kalau tidur ngorok apa enggak ya? Saya tuh enggak bisa kalau tidur sama orang yang ngorok. Jadi kalau Masnya ngorok ya mohon maaf, saya tak mundur aja," misalkan. Kan gitu. Jadi dalam proses ta'aruf ini nanti didalami hal-hal yang semacam itu. Tapi para ulama kemudian menitik beratkan dalam proses ini nanti janganlah yang jadi obrolan itu hal-hal yang kurang penting atau malah tidak penting sama sekali. Tanyakan warna kesukaan mungkin, atau suhu AC-nya berapa mungkin, atau kalau di ruangan ber-AC biasanya berapa Mas suhu AC-nya? Saya 18. Wah, kalau gitu nggak cocok sama saya tuh kalau di ruang ber-AC saya 16 soalnya. Beda kita berarti udah. Itu kan remeh sekali kan. Yang ditanyakan jangan hal-hal yang seperti itu. Tanyakanlah nanti visi misi menikah. Masnya nanti kalau sudah menikah pengen punya anak berapa misalnya. Masnya nanti kalau menikah pengennya poligami atau tidak misalkan. Ditanyakan tidak apa-apa. "Oh iya, saya pengennya poligami." "Oh kalau gitu maaf, bukan saya orangnya. Saya orang yang mensyaratkan kepada suami supaya tidak poligami selama saya masih menjadi istrinya. Saya pengen seperti Bunda Khadijah ketika menjadi istrinya Rasulullah SAW." "Oh gitu, ya sudah kalau gitu saya batalkan. Saya nggak jadi poligami. Jadi ya sama saya ya." Nah, ini ya. Jadi sekali lagi ini namanya ta'aruf atau nador. Ini kalau konvensional. Nah, banyak kasus hari ini. Jadi ketika nyampaikan kepada ustadz, kepada orang tua, itu bukan lagi minta untuk dicarikan, tapi sudah punya. Tapi sudah punya. Yang kadang fakta di lapangan ini, materi saya mungkin nggak akan nyebut banyak dalil, ini banyak cerita aja. Fakta di lapangan itu beberapa ustadz cerita ke saya, "Nah iya, tak boleh sampai pegel, jebul ternyata sudah punya. Nah, pantesan kok ditemukan ini nggak cocok, temukan ini nggak cocok, temukan itu nggak cocok." Nah, yang ditemukan ternyata bukan nama yang sudah disimpan. Pengen yang ditemukan dengan nama yang disimpan, ya repot kan gitu. Nah, karuan kalau memang sudah punya nama, sampaikan aja.
sampaikan aja. Atau sekalian langsung minta pertimbangan, Ustaz, saya dapat nama Ustaz. Nama apa? Kan itu, saya dapat nama Ustaz. Nama akhwat Ustaz. Menurut Ustaz gimana? Kan itu. Barangkali Ustaznya paham atau ngerti yang itu. Nah, setelah dikasih tahu namanya, saya tidak tahu ini, saya tidak paham. Dan antum gimana? Antum dapat nama kan nggak mungkin cuma dapat namanya doang. Mesti udah dapat akun Facebooknya, akun IG-nya, TikToknya. Ya antum lihat gimana di media sosialnya. Di media sosialnya sih baik Ustaz. Di TikTok dia tidak pernah nge-live joget-joget, tidak pernah Ustaz. Nggak pernah juga di TikTok tuh dia upload video yang neko-neko macam-macam, nggak ada sih. Baik di Facebook, di IG juga yang di share itu nasihat-nasihat, kajian-kajian bagus. Oh gitu. Oke sekarang jadi media sosialnya aman ya? Aman Ustaz insyaallah. Antum sudah telusuri atau belum? Keluarganya, tempat kerjanya, tempat ngajarnya dan lain sebagainya. Oh belum Ustaz. Oh ya sudah, kalau gitu saya sarankan antum telusuri dulu. Pun sama nanti, apapun sama seperti itu juga. Ketika nyampaikan kepada orang tua atau pada ustaznya sudah dapat nama, atau bahkan bukan hanya sekedar dapat nama, tapi sudah di DM. Ukhti, Assalamualaikum. Saya fulan, insya Allah siap menjadi suami Ukhti. Apakah ukhti bersedia menjadi istri anak? Yang gitu kan. Akhirnya kan dilihat media sosialnya, dicari yang gitu. Keliru juga ternyata media sosialnya. Maka perlu ditelusur lagi, perlu dilihat langsung wajahnya. Barangkali foto-foto yang ada di media sosial itu foto-foto setelah dandan. Ya kan, foto-foto setelah pakai bedak lain sebagainya, sehingga kelihatan putih, kelihatan bersih. Ya namanya orang nikah itu kan tidak setiap saat dan setiap waktu pakai bedak. Ngilernya ya kelihatan, ngoroknya kelihatan, ya kumel kucelnya kelihatan, kan gitu. Ini apalagi kalau sudah jalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau mungkin masih awal-awal, masih jaim gitu kan, masih belum ditampilkan dan dipaparkan semua kan gitu. Mohon maaf, kentut masih ngumpet-ngumpet ke kamar mandi kemana biar nggak kedengeran. Tapi nanti kalau udah setahun 2 tahun, tanya nih sama yang udah senior udah pada nikah ini, wis bradrot yang itu wis nggak izin, nggak malu lagi kan gitu. Udah terbuka. Makanya sampai ada satu kisah itu, kayaknya saya udah pernah cerita, Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah didatangi oleh seorang laki-laki curhat. Imam, Syekh, kenapa ya istri saya kok beda dengan dulu pas awal-awal nikah? Sebelum nikah, pas awal-awal nikah itu kelihatan anggun, cantik, mempesona, tapi sekarang kok gitu. Cerita gitu ke Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bilang, nasihati laki-laki tadi, ghuddi basaraka syahrun, tundukkan pandanganmu 1 bulan. Itu aja nasihat Imam Syafi'i, pendek sekali. Ghuddi basaraka syahrun, tundukkan pandanganmu 1 bulan. Setelah 1 bulan nanti kamu datang lagi ke saya. Betul, diamalkan sama si laki-laki ini. Pulang selama 1 bulan dia ghuddul basar, tidak jelalatan, tidak lirak-lirik. Setelah 1 bulan balik lagi ke Imam Syafi'i, terus bilang dengan wajah berbinar-binar, bahagia, senang, Imam, Syekh, alhamdulillah istri saya sekarang kembali cantik lagi, mempesona seperti dulu pas awal nikah. Ternyata penyakitnya apa? Setelah menikah si laki-laki sok kadang lirak-lirik lihat perempuan yang lain, sehingga makin banyak perbandingannya kan, itu makin banyak perbandingannya. Dan yang seperti ini nanti pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada akhwat. Dulu pas masih awal nikah kelihatan maco, ganteng, soleh, alim, sekarang kok ternyata gitu
Ternyata ya bisa jadi juga karena disebabkan oleh perkara yang sama. Maka kembali ke awal tadi, kalau sudah punya nama maka ditelusuri dulu, diverifikasi dulu sudah sesuai dengan kriteria yang seharusnya atau belum. Dan ini nasihat untuk yang belum nikah. Saya kan sudah nikah, jadi nasihat ini kayaknya tidak pas buat saya. Jangan dibutakan oleh cinta semu. Jangan dibutakan oleh cinta semu. Cinta semu itu ya cinta yang basicnya hanya sekedar tadi wajah, perhatian, kemudian tutur kata dan lain sebagainya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajah, tutur kata, perhatian lain sebagainya itu kalau basicnya bukan karena agama itu semu. Betapa banyak orang yang ketika mohon maaf masih proses pacaran itu lembut sekali, perhatian sekali, suka ngasih hadiah dan lain sebagainya. Begitu setelah nikah muncullah sifat aslinya. Ternyata ringan tangan, kalau ngomong itu ternyata nggak ada filternya. Yang ikhwan nih mesti paham, motor itu kalau filternya dicopot suaranya jadi kayak apa, ya kan? Gitu. Jadi kasar. Jadi kasar ya gitu. Maka tadi ditelusuri, diverifikasi sudah betul-betul tepat atau belum. Kalau sudah oke, maka tidak perlu menjalani proses ta'aruf dan nadzar. Kan sudah terverifikasi nih, sudah ngerti orangnya. Apalagi kalau ternyata orangnya itu teman kerja, teman ngajar, ya ngapain ta'aruf lagi? Sudah kenal, sudah ngerti kan gitu ya, sudah langsung ke proses berikutnya yaitu khitbah. Nah, proses lamar kan gitu. Kami yang udah pada nikah terus gimana nih Ustaz? Ternyata setelah menikah kok mendapati ada hal-hal yang kurang pas pada pasangan. Ya, untuk yang sudah menikah maka di refresh lagi visi dan misi nikahnya kan gitu. Kalau ternyata selama menjalani rumah tangga 3, 5, 7, 10 tahun berjalan ini orientasinya belum orientasinya mulai samar, mulai kabur atau mulai melenceng, maka di refresh lagi, dikembalikan lagi, ngobrol lagi, komunikasi lagi. Kita ini sebenarnya nikah pengen apa sih? Apa hanya sekedar pengen memuaskan hasrat dan nafsu semata supaya hilang malunya saja, atau ada tujuan yang lebih tinggi daripada hanya sekedar itu. Nah, iman watan di rumah Allah SWT, proses konvensional sudah, proses ala generasi hari ini sudah, yang mereka tadi sudah punya nama dan sebagainya, atau bahkan mohon maaf mungkin ada yang sampai sudah pernah jalan bareng dan sebagainya. Nah, tetap itu nanti harus diverifikasi, harus dicek betul memang orangnya itu kayak gitu atau tidak. Mohon maaf, saya cerita, walaupun cerita ini tidak saya rekomendasikan sekali untuk diamalkan atau dipraktikkan. Orang itu kan umumnya tampak muncul sifat aslinya ketika dalam perjalanan yang panjang dan jauh, ya kan? Umumnya kan gitu. Nah, ada beberapa orang yang melakukan atau menggunakan cara ini untuk mencari tahu watak asli dari calon pasangannya, diajak ngetrip. Tapi ini sangat tidak saya rekomendasikan, karena kalau laki, cewek dan cowok pergi berdua itu riskan sekali. Apalagi nanti kalau bannya bocor, hujan lebat, sudah tengah malam, nah terus mau berteduh di mana itu? Padahal cewek dan cowok jauh lagi dari rumah, orang tuanya nggak tahu, di daerah itu nggak ada kenalan, kan itu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, ya kita, kan gitu kan, setan di situ nanti akan bermain, kan itu.
Kalau yang muncul dalam trip atau perjalanan itu kan sifat-sifat pribadi, kan gitu. Yang perlu kita tahu kan tidak hanya sifat pribadi, tapi bagaimana dia bersikap, bagaimana dia kepada anak kecil, bagaimana dia kepada orang tuanya, dan seterusnya dan lain sebagainya. Oke. Ta'aruf natur beres, kemudian berikutnya adalah khitbah. Khitbah ini bagaimana? Normatif fikihnya, khitbah itu calon suami nembung ke wali dari calon istrinya. Normatif fikihnya, kan gitu. Apakah harus saklek seperti itu atau bagaimana Ustaz? Tidak harus saklek seperti itu. Apalagi kalau kita berada di daerah yang menjadi tabu, menjadi aib kalau seorang laki-laki nembung langsung ke orang tua dari si perempuan. Dan di Jepara, wallah alam setahu saya, yang namanya khitbah lamaran itu yang nembung tidak langsung si laki-lakinya, tapi mesti nanti bawa orang tuanya yang nembung. Ada satu kasus cerita sampai kepada saya. Ada seorang laki-laki yang dia mengkhitbah seorang akhwat, tapi dia ngomong sendiri langsung kepada orang tua dari si akhwat. Tujuannya apa? Ingin menunjukkan bahwa saya ini berani, saya ini gentle, saya ini seorang laki betul, kan gitu. Begitu datang ngobrol, ngomong, nembung kepada orang tua dari si perempuan, sama orang tua sama bapaknya si perempuan malah disuruh pulang. Disuruh pulang. Kamu ini, ya dalam hatinya nggak diutarakan langsung kepada si laki-laki. Bocah kok rak sopan. Nggak ngajak orang tuanya. Maka normatif fikihnya tadi khitbah itu ya si calon suami nembung kepada wali dari si perempuan. Tapi kalau di daerah tertentu ada adat atau kebiasaan yang berlaku, adab-adabnya memang membawa orang tua, ya bawalah orang tua untuk nembung. Bagaimana dengan hadiah-hadiah Ustaz? Atau cincin lamaran ya? Kalau bahasa orang Jawa kan khitbah itu kan naleni. Iya betul ya, naleni. Bagaimana dengan talinya itu Ustaz? Apakah harus berupa emas, gemblong, atau biji vario lain sebagainya? Ya, itu nanti bisa ngikuti adat setempat. Kalau memang adat kebiasaannya bawa cincin, ya kasihlah cincin. Kalau ada kebiasaannya bawa hadiah apa, ya bawakanlah hadiah apa. Yang penting kita harus sadar betul, pahami betul bahwa yang dibawa ketika proses khitbah itu bukan mahar. Yang dibawa ketika proses khitbah itu bukan mahar, itu hadiah. Itu hadiah dari pihak laki-laki dan keluarganya untuk atau kepada pihak perempuan dan keluarganya. Kecuali sudah ada omongan sebelumnya antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan atau calon suami dengan calon istrinya. Ini nanti yang tak serahkan ke kamu dihitung bagian daripada mahar. Misalkan sudah ada omongan seperti itu, yang perempuan oke, ya sudah, berarti nanti bisa dimasukkan dalam bagian daripada mahar. Tapi kalau tidak, maka status fikihnya adalah hadiah. Dan yang namanya hadiah itu ya sebenarnya tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh untuk ditarik lagi oleh pihak laki-laki, kan gitu. Tapi di kitab-kitab fikih disebutkan ketika sudah proses khitbah, kan tidak semua proses khitbah berujung nikah, ya kan? Umumnya mayoritas banyak setelah khitbah ya kemudian proses berikutnya adalah nikah. Tapi kan ada juga kasus setelah khitbah tapi nggak jadi nikah, entah itu hamil 1 bulan, hamil 1 pekan, hamil 1 hari, bahkan hamil beberapa jam, ya kan? Ya, seperti itu. Terus gimana kalau terjadi pembatalan seperti itu? Nah, nanti tinggal dilihat. Kalau pembatalannya dari pihak laki-laki, ya sudah, maka hadiah dan
ukuran yang udah di bawah semua itu ya tidak usah diambil. Tapi kalau pembatalan itu dari pihak perempuan, maka sebagian ulama membolehkan pihak laki-laki untuk minta kembali, tapi tidak semuanya, ya sebagian, separuh kan gitu. Yo nek ya, ternyata setelah diserah terimakan terus langsung kan gitu, langsung habis, ya beda lagi nanti kasusnya. Nah itu. Nah terus yang paling akhir berapa sih Ustaz sebenarnya jarak ideal antara setelah ta'aruf ke khitbah, setelah khitbah ke nikah? Apakah ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi? Sejauh yang saya pelajari dan saya baca dalam kitab-kitab, tidak ada batasan tertentu. Hanya harus diperhatikan bahwa setelah khitbah itu masih mahram. Masih orang asing lah, belum ada ikatan halal. Setelah ta'aruf, setelah nadhur, setelah khitbah itu masih haram, belum halal. Jadi semua batasan-batasan yang berlaku kepada orang asing, ya, itu masih berlaku setelah khitbah. Tapi kan sudah oke Ustaz, sudah keluarganya sudah oke, orangnya juga sudah oke. Iya, memang keluarganya oke, orangnya oke, tapi secara fikih belum ada ikatan halal. Maka sebisa mungkin jarak antara ta'aruf ke khitbah, kalau mungkin dari ta'aruf ke khitbah mungkin butuh mikir, butuh pertimbangan dan sebagainya, mungkin agak panjang lah. Tapi kalau dari khitbah ke nikah itu memang tidak dianjurkan lama-lama. Lah gimana Ustaz? Yang biasanya itu masih kuliah Ustaz, baru semester 4, orang tuanya pengennya anaknya nikah ya setelah selesai kuliah. Nah, terus gimana Ustaz? Ya kalau memungkinkan alangkah lebih baik akad dulu saja, tidak dicatatkan dulu ke KUA, tidak masalah. Yang penting sudah halal, sudah halal, daripada sudah khitbah, sudah oke, sudah jadi calonnya, nunggu 2 tahun. 2 tahun itu kalau normal, ternyata pas semester akhir ini itu lain sebagainya, molor kuliahnya, mundur 1 semester, mundur 2 semester, karena ada lebih panjang lagi. Apa yo kuat, apa yo sanggup, sudah oke, sudah khitbah, belum nikah, tapi tidak dianan, tidak video callan, kan gitu, kan berat. Maka kalau saya pribadi memang sekira memungkinkan akad dulu saja, akad dulu. Kecuali memang betul-betul tidak memungkinkan, ya sudah ditunggu dengan sabar sambil terus memperhatikan tadi bahwa belum ada ikatan halal, kan gitu. Khawatirnya nanti setelah khitbah merasa sudah halal, kemana-mana sampai pada batas yang naudzubillah min dzalik, melakukan perbuatan zina. Begitu sudah ngerti, sudah tahu, setelah itu terus nggak mau lanjut, kan repot. Naudzubillah min dzalik. Begitu ya akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kemudian ini saya susulkan, ketika ta'aruf, kalau masih perlu menjalani proses ta'aruf ya, maka yang harus diperhatikan adalah satu, aman dari ikhtilat. Artinya apa? Kalau memang baik laki-laki maupun perempuan itu menggunakan mak comblang, menggunakan biro jodoh, maka jangan sampai kemudian mak comblang atau biro jodohnya ini membiarkan si laki-laki dan perempuan berduaan kemudian ngobrol sendiri di satu ruangan. Nah itu, kalaupun mungkin di satu ruangan, ya ruangan yang tidak tersekat, artinya ruangan yang terbuka pintunya, kemudian sambil diawasi dari kejauhan. Nah itu. Yang pertama aman dari ikhtilat. Kemudian yang kedua harus tetap ghodul basar. Jadi ketika memandang wajah calonnya itu jangan
berdasarkan hanya syahwat kan gitu, tapi memang betul-betul untuk menanyakan kepada hati ini sudah oke atau belum, serk atau tidak. Kenapa? Karena wajah inilah nanti yang selama sisa usia sampai nanti mati akan setiap hari saya lihat. Berangkat kerja yaitu yang dilihat, pulang kerja yaitu yang dilihat, mau tidur ya itu yang dilihat, bangun tidur ya itu juga ya yang dilihat. Kalau pas ngelihat tuh kurang srek, nah ini repot selama sisa usia melihat wajah yang tidak srek, nah kan gitu. Nih, kemudian harus tetap tadi ya jaga pandangan betul basar. Kemudian ketika terjadi obrolan khususnya untuk yang akhwat, maka jangan tahdotna bil qaul, ngomongnya biasa saja, nggak usah dibuat mendayu-dayu, dimerdu-merdukan, terus ngomongnya biasa saja, ngomongnya biasa, ditanya jawab, tanya jawab, gitu aja, nggak usah yang nggak usah ya, nggak usah yang kayak gitu-gitu dah, nggak usah. Terus tadi membicarakan yang diperlukan, hal-hal yang sekiranya bisa ditulis di biodata itu cantumkan di biodata aja. Makanan favorit, minuman favorit, warna favorit, atau apalagi lah yang favorit itu, misalkan K-pop favorit misalkan kalau perlu, tapi tidak perlu ngapain nah gitu. Nah itu bicarakan yang penting-penting dan yang perlu saja. Kemudian terkait dengan batasan nazar, para ulama menyatakan ya wajah paling pol mentok ini tangan ya, tangan ini sampai pergelangan tangan. Sebagian ulama menyatakan boleh melihat kaki sampai mata kaki, tapi jarang yang pakai itu. Kalau praktek di lapangan paling yang lihat wajah. Tapi karena Ustaz ada riset yang menyebutkan bahwa untuk mendeteksi seorang perempuan itu subur atau tidak bisa dilihat dari ininya, bagian atas tumitnya. Nah, untuk mendeteksi itu tidak harus lihat atas tumitnya, lihat aja dia punya saudara berapa, kan itu. Dia punya saudara 7, kan itu. Terus ibunya punya saudara berapa? Ibunya anak ke-8, masih punya adik 4. Oh ya sudah, itu insya Allah subur ya. Insya Allah subur, karena keturunan orang subur, kan gitu. Nah itu ya, jadi kaitannya dengan nazar, batasannya adalah wajah. Kemudian pemberian pada saat khitbah tadi sudah saya sampaikan, sudah saya bahas. Nah setelah beres semua itu ta'aruf, nazar dan khitbah, barulah kemudian masuk ke proses yang paling inti, yaitu akad nikah. Nah, akad nikah ini nanti ada hal-hal yang rukun syarat, di mana rukun dan syarat ini tidak boleh hilang, kan itu harus ada. Ada hal-hal yang sifatnya hanya sekedar tambahan saja, pelengkap saja, yang justru malah banyak di masyarakat kita lebih diperhatikan daripada yang rukun dan yang syarat. Nah seperti itu. Insya Allah nanti seputar akad nikah kita bahas di series yang berikutnya, gitu ya Mas Panitia. Ya Insya Allah. Itu mungkin awalan prolog materi untuk kajian kita hari ini. Setelah ini diskusi langsung saja ya. Apa mau mandu? Langsung aja ya. Ya. Itu mungkin berikutnya kita mungkin lebih banyak diskusi saja, tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang mau disoal ditanyakan berkenaan dengan materi, atau mungkin ada hal lain yang bersinggungan dengan materi dan tema. Monggo silakan kalau ada. Kalau malu untuk menyampaikan langsung bisa ditulis, nggak apa-apa, nanti dititipkan ke panitia. Monggo, ada? Walaupun sebenarnya sambil ditulis kalau ada yang, atau dikirim ke DM akun Jahar tidak apa-apa. Kalau nulis tangan terlalu ini diketik terus dikirim ke WA panitia atau dikirim ke DM Jahar.
Walaupun sebenarnya setelah baca biodata itu tidak diharuskan melihat wajah, tapi Rasulullah itu menganjurkan. Buktinya apa? Ada salah satu sahabat itu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk curi-curi pandang. Untuk curi-curi pandang. Kenapa diperintahkan untuk curi-curi pandang? Ya karena yang jadi objek curi pandang itu adalah calon istri, maka boleh kemudian curi-curi pandang. Kalau ceritanya Ustaz Salim Afillah itu kan istri beliau itu kan dulu kerjanya di apotek. Nah, kerjanya di apotek, mungkin ada yang sudah pernah dengar ceritanya. Istri beliau itu kan kerjanya di apotek. Jadi setelah tukeran biodata dan ngerti kerja di apotek mana, Ustaz Salim Afillah itu sering beli obat ke apotek. Dalam rangka apa? Itu pengen dapat spill wajahnya kayak apa, kan gitu. Tapi setiap kali beli ternyata tidak pernah keluar. Jebul ternyata bagian yang racik obat. Kan kalau di apotek ada yang racik obat, ada yang melayani di luar itu. Ya. Ternyata bagian yang racik obat. Artinya apa? Boleh. Sahabat dulu juga ada sebagian yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk apa namanya? Untuk nengok, melihat wajah daripada calon istrinya, begitu. Ada? Sudah dikirim HP-nya? Ada yang sudah kirim kayaknya? Ada ya? HP-nya ini ya? Dipakai untuk merekam.